Perkenalkan, nama aku Devinta Putri Yowanitasari dengan NRP 50 15 25 10 91. Syarifdi Jonoardi dengan NRP 501 525 10 57. Saya Adisana Fridausi dengan NRP 50 15 25 10 37. Saya Manaf Ali Anhak dengan NRP 5015 25 1005. Saya Viola Putri Ramadhani dengan NRP 5015 25 1021. Aku Farhan Faid Radian dengan NRP 5015 25 1107. Saya Gisayu Martani Dwana Siti dengan nomor NRP 5015 25 1127. Saya Muhammad Rafa Sirajuddin Moha dengan NRP 5015 25 1029. Saya Elga Fitriana Faida dengan NRP 5015 25 1009. Di ujung selatan Kabupaten Malang terdapat sebuah desa yang berdiri di antara birunya samudra dan hijaunya perbukitan. Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Sebuah desa pesisir yang tidak hanya menyimpan keindahan, tetapi juga cerita tentang kearifan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Berdasarkan letak astronomis, Desa Tambak Rejo terletak pada koordinat 8 derajat 24 menit 7,05 detik lintang selatan sampai 8 derajat 25 menit 7,05 detik lintang selatan sampai 8 derajat 25 menit 54,79 detik lintang selatan dan 112 derajat 43 menit 4,86 detik bujur timur sampai 112 derajat 40 menit 49,79 detik bujur timur. Desa Tambak Rejo berbatasan langsung dengan Desa Sitiharjo di sebelah barat, Desa Tambak Sari di sebelah timur, Desa Kedung Banteng di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Nama saya Busarianto, Kepala Desa Tambak Rejo. Di masa pemerintahan saya ini, secara administrasi terbagi menjadi 4 dusun: Tambak Rejo, kemudian dusun Tamban, dusun Sendang Biru Utara, dusun Sendang Biru Selatan. Untuk wilayah, kemudian kalau dibagi RW itu ada 8 RW. Kalau RT-nya itu ada 48. Secara umum, Desa Tambak Rejo terbagi menjadi 2 dusun, yakni Dusun Tamban dan Dusun Sendang Biru. Mengingat jarak antara kedua dusun cukup jauh, pemerintah desa menyediakan 2 pusat pelayanan, yakni Balai Desa Tambak Rejo yang berlokasi di Dusun Tamban dan Balai Dusun di Dusun Sendang Biru agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan merata. Dari segi kependudukan, Desa Tambak Rejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.867 jiwa yang terdiri dari 3.956 jiwa laki-laki dan 3.911 jiwa perempuan. Desa ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 287,24 jiwa per kilometer persegi dengan sex ratio sebesar 101,15 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemampuan dan kesesuaian lahan. Pertama, terkait topografi desa. Kondisi topografi Desa Tambak Rejo terletak pada ketinggian sekitar 75 meter di atas permukaan laut yang merupakan kawasan dataran dengan kelerengan wilayah bervariasi, mulai dari datar, bergelombang, hingga terjal. Bagian selatan desa merupakan dataran, sedangkan bagian utara merupakan perbukitan dengan kemiringan mencapai 50-60%. Selanjutnya, pada aspek geologi, Desa Tambak Rejo didominasi jenis tanah aluvial, latosol, mediterranean, dan renzinan. Tanah aluvial dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena kandungan unsur haranya yang relatif tinggi. Tanah latosol adalah jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan rendah yang cocok ditanami dengan jenis tanaman seperti padi dan palawija. Sedangkan tanah mediterranean adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur, sedimen, dan tufa vulkanik, sehingga memiliki kandungan kapur yang tinggi. Desa ini juga didominasi oleh batuan kapur
yang berwarna putih yang dapat dilihat di sepanjang jalan pada Desa Tambakrejo, terutama di Dusun Sendang Biru. Desa Tambakrejo memiliki potensi bencana alam yang perlu diwaspadai, yaitu banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi maupun banjir kiriman dari desa tetangga, serta di wilayah perbukitan yang rawan terjadinya tanah longsor. Selain itu, Desa Tambakrejo berdekatan dengan zona megatrash, sehingga rentan terjadi tsunami. Dari hasil wawancara kami dengan Kepala Desa Bapak Agus mengatakan bahwa pada 2022 UNESCO telah mengakui kesiapsiagaannya Desa Tambakrejo terhadap bencana tsunami. Neraca lahan. Desa Tambakrejo memiliki luas wilayah 2.738,8 hektar yang terbagi menjadi wilayah permukiman, pertanian, perkebunan, dan juga pesisir. Luas kawasan permukiman di Desa Tambakrejo sebesar 146 hektar yang berkembang secara linear mengikuti jalan-jalan utama ataupun jalan-jalan lingkungan. Jenis permukiman yang terdapat di Desa Tambakrejo termasuk permukiman pedesaan, sedangkan untuk permukiman yang terletak di sekitar pesisir pantai merupakan permukiman nelayan karena penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Luas kawasan pertanian di Desa Tambakrejo sebesar 292 hektar yang memiliki rata-rata kapasitas produktivitas sebesar 876 ton. Hasil pertaniannya adalah padi dan jagung. Hasil pertanian ini digunakan oleh beberapa masyarakat sebagai mata pencaharian. Sedangkan untuk potensi lahan perkebunan di Desa Tambakrejo ini sangat besar sekali karena mempunyai luas lahan untuk hutan produksi sebesar 2.101,7 hektar yang tentunya sangat berpotensi besar untuk dikelola dan dimanfaatkan lebih baik dan lebih optimal lagi tanpa merusak sumber daya alam sekitar. Namun dari luas lahan hutan produksi tersebut baru dimanfaatkan untuk perkebunan tebu sebesar 10 hektar, perkebunan kopi sebesar 1 hektar dengan kapasitas produktivitas 5 kuintal, dan untuk perkebunan kelapa dengan luas lahan 10 hektar dan kapasitas produktivitas 10 kuintal, dan 1000 hektar untuk pemanfaatan kayu produksi yang memiliki kapasitas produktivitas 300 meter kubik per tahun. Selain sektor pertanian dan perkebunan, Desa Tambakrejo juga memiliki potensi pada sektor peternakan. Salah satunya adalah peternakan babi yang menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat di Dusun Sendang Biru. Peternakan babi ini umumnya berskala kecil yang dilakukan oleh warga secara mandiri. Kegiatan peternakan ini berlokasi agak berjauhan dari kawasan permukiman untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari pencemaran udara akibat bau yang ditimbulkan. Sistem pemeliharaan yang digunakan sebagian besar masih tradisional dengan kandang sederhana dan pemberian pakan berupa dedak padi tiap pagi dan sore. Wilayah pesisir Desa Tambakrejo memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dengan ekosistem yang cukup beragam, mencakup kawasan hutan mangrove, terumbu karang, pantai berpasir putih, serta laguna alami. Kawasan ini memiliki peranan penting dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama melalui sektor perikanan tangkap, budidaya tambak, serta pariwisata bahari. Jenis ikan yang banyak ditemukan di perairan Desa Tambakrejo antara lain ikan tuna, tongkol, kakap, cumi-cumi, dan layur, dengan total produktivitas mencapai ribuan ton per tahun. Untuk produktivitas ikan tuna mencapai 999,321 ton per tahun, ikan tongkol sebesar 1.225,801 ton per tahun, ikan kakap sebesar 19,878 ton per tahun, cumi-cumi sebesar 15,900 ton per tahun, dan ikan layur sebesar 103,337 ton per tahun. Hasil produktivitas tersebut menunjukkan tingginya potensi perikanan di wilayah pesisir Tambakrejo yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Untuk mendukung sektor perikanan tersebut, Desa Tambakrejo telah memiliki tempat pelelangan ikan dan pelabuhan perikanan pantai yang berlokasi di Dusun Sendang Biru.
Tempat pelelangan ikan menjadi pusat aktivitas ekonomi hasil tangkapan ikan, sedangkan pelabuhan perikanan pantai berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal nelayan serta kegiatan bongkar muat hasil laut. Selain perikanan tangkap, wilayah pesisir Tambakrejo juga memiliki potensi perikanan budidaya tambak, terutama di Dusun Tamban yang berlokasi dekat dengan Pantai Tamban. Di kawasan ini terdapat tambak udang fanami tradisional yang dikelola oleh masyarakat setempat. Tambak udang ini dipanen dalam 3-4 bulan yang dipengaruhi oleh kualitas air dan pakan. Desa Tambakrejo juga memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan. Sektor pariwisata bahari di Desa Tambakrejo mulai berkembang pesat, terutama sejak keberadaan Celungup Mangrove Conservation atau CMC 3 Warna yang menjadi ikon wisata utama desa ini. CMC 3 Warna merupakan kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata berbasis ekowisata yang mengintegrasikan edukasi, pelestarian lingkungan, dan rekreasi. Kawasan CMC memiliki 6 destinasi pantai: Pantai Celungup, Pantai Gatra, Pantai Sapana, Pantai Mini, Pantai Batu Pecah, dan yang menjadi primadona adalah Pantai 3 Warna. Kawasan ini sejak awal sepenuhnya dikelola masyarakat secara mandiri. Kelompok masyarakat diwadahi secara legal dalam Yayasan Bakti Alam Sendang Biru yang secara konsisten melakukan kegiatan konservasi kawasan mangrove dan pantai serta menjadikan ekowisata sebagai mata pencaharian alternatif. Neraca air. Kemudian pada aspek hidrologi, Desa Tambakrejo memiliki kondisi hidrologi atau perairan yang dapat dikategorikan baik. Karena curah hujan yang cukup tinggi di wilayah ini mengakibatkan aliran air tanah dan air permukaan yang memadai dan mendukung irigasi lahan pertanian. Potensi sumber daya air di Desa Tambakrejo mayoritas menggunakan sumber daya air tanah sebesar 80%. Ketersediaan air bersih di Desa Tambakrejo, terutama di Dusun Sendang Biru, terbantu oleh adanya mata air Sendang Biru yang dimanfaatkan sebagai PDAM untuk kebutuhan sehari-hari warga. Aliran mata air ini termasuk jenis perennial, yaitu mengalir sepanjang tahun, dan debit airnya tidak mengalami perubahan drastis. Debit aliran airnya bervariasi tergantung musim, dengan aliran tertinggi tercatat sebesar 602,99 liter per detik. Sementara di Dusun Tamban, terfasilitasi program sumur bor dari dana desa. Selain itu, di Dusun Tamban terdapat sungai yang aliran airnya mengalir ke Muara Kedung Ijo. Muara ini terletak di sebelah timur Pantai Tamban. Bentuk muaranya seperti kedung berwarna hijau. Sungai ini juga menjadi sumber air bagi masyarakat desa khususnya di sekitar Pantai Tamban. Neraca udara dan vegetasi. Berdasarkan data kualitas udara di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa kondisi neraca udara berada dalam kategori baik. Nilai konsentrasi polutan PM2,5 sebesar 9,51 mikrogram per meter kubik dengan indeks 48, karbon dioksida sebesar 170 mikrogram per meter kubik dengan indeks 3, nitrogen dioksida sebesar 1 mikrogram per meter kubik dengan indeks 1, dan ozon sebesar 65,38 mikrogram per meter kubik dengan indeks 22. Seluruh nilai tersebut masih berada jauh di bawah ambang batas, menandakan bahwa kualitas udara di wilayah ini relatif bersih dan aman bagi kesehatan masyarakat. Rendahnya kadar polutan mencerminkan minimnya aktivitas industri dan transportasi, serta tingginya tutupan vegetasi yang membantu menjaga keseimbangan udara. Untuk jenis vegetasi di Desa Tambakrejo ini, sebagian besar wilayah desa berupa kawasan hutan cagar alam yang dilindungi dan hutan produksi. Kawasan hutan cagar alam berpusat di Pulau Sempu dengan luas 877 hektar yang terdiri dari hutan pantai, hutan mangrove, dan hutan tropis daratan rendah dengan tutupan vegetasi sampai saat ini masih sangat baik. Jenis vegetasi yang dapat ditemukan di seluruh area Pulau Sempu antara lain bendo,
atau Artocarpus elasticus, Triwulan atau Terminalia, Wadang atau Pterocarpus javanicus, dan Buchanania arborescens. Vegetasi hutan pantai didominasi oleh Barringtonia racemosa, nyamplung atau Calophyllum inophyllum, ketapang atau Terminalia catapa, waro laut atau Hibiscus tiliaceus, dan pandan atau Pandanus tectorius. Terdapat 4 jenis vegetasi mangrove yang dapat dijumpai, yaitu bakau ditemukan 2 jenis, yaitu Rhizopora mucronata dan Rhizopora apiculata, api-api atau Avicennia sp, dan tancang atau Bruguera sp. Hutan mangrove di Desa Tambakrejo mampu menyerap karbon sebesar 38.000 ton. Jika dibandingkan dengan vegetasi daratan, hutan mangrove mampu menyerap 3-4 kali lebih banyak. Sedangkan untuk hutan produksi dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk dieksploitasi dengan sistem tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Jenis pepohonan yang biasanya ditemukan antara lain jati, pohon kelapa, tebu, padi, jagung, pisang, dan kopi. Pohon jati memiliki daya serap karbon dioksida sebesar 135,27 kg per pohon per tahun. Pohon pisang sebesar 169 kg per pohon per tahun. Pohon tebu, padi, dan kelapa sebesar 1056,51 juta ton per tahun. Secara umum, desa ini memiliki luas lahan hijau sebesar 1.329 hektar atau setara dengan 49% dari luas desa keseluruhan. Batu kapur untuk bangunan ndasi. Di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan ini memiliki potensi sumber bahan galian batu kapur yang termasuk bahan galian golongan C. Karena wilayah ini memiliki bentang alam kars yang merupakan hasil dari proses pelarutan batu gamping. Namun, penambangan batu gamping ini belum dilakukan dalam skala besar dan belum ada perizinan terkait aktivitas tersebut. Penambangan ini masih dilakukan secara manual menggunakan alat sederhana seperti hammer, linggis, dan betel.